Tinggal 3 hal. Bagian pertama itu ada 3 hal yang perlu kita belajar dari bagian ini. Bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus bilang kepada murid-murid dalam Yohanes 15 itu tentang pokok anggur itu. Dia bilang begini, tentang kasih ya. Dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi di situ kita duduk dalam ruangan ini, siapapun kita, ibu, bapak, anak-anak muda, semua sampai di ujung sana, sampai di luar, sampai semua yang bisa mendengar apa yang kita semua mendengar pada hari ini. Bukan kita yang memilih untuk ada di tempat ini, untuk percaya, untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi orang Kristen. Bukan kita. Ayat ini jadi dasar. Kita duduk dalam ruangan ini bukan kita yang pilih. Tidak. Iya tuh. Kau yang pilih kan? Dia yang pilih kau. Ini kita tidak Roh Kudus yang taruh dalam kau. Itu harus pergi ibadah, harus bawa keluarga, harus bawa anak-anak, harus bawa diri di masa yang lain ibadah. Kita tidak. Bagaimana balas kebaikan Tuhan? Roh Kudus boleh bicara secara pribadi kepada tiap pribadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu ajak bapak, mari kita beribadah. Itu pilihan sedang terjadi. Tuhan sedang bilang bahwa saya pilih kau ada di dalam ruangan ini untuk jadi orang percaya, untuk menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Saya yang pilih kau. Jadi tugas orang percaya itu kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Jangan lari keluar dari pilihan Tuhan ini, tidak boleh. Tugas pertama kita itu dipilih. Kalau ada yang tidak mau tuh, kau jadi ketua panitia Natal, kau disuruh ditugaskan main musik sini. Kau tidak mau. Sudah pilih kau nih. Kita maaf tapi nanti kalau wali kota berapa biji mata itu tak buka sampai besar-besar. Bapak wali kota turun kemarin pilih kau jadi main musik di depo acara di panggung saja karena mau dikenal manusia, jadi langsung damai sejahtera. Kalau contoh ya, kalau pilihan itu wali kota bilang harus lewat gereja ini, harus lewat jemaat ini, pilih orang-orang yang mau pergi main di sana. Woi, pemain musik paling 30 langsung. Iya kan? Karena itu manusia. Don't lihat manusia jadi. Sekarang itu kita disuruh untuk percaya yang tidak kelihatan. Itu sebetulnya kan jadi orang percaya. Kamu dipilih. Dulu waktu gereja masih belum ini, saya kakak ini Mas Putin dia masih duduk, dia main musik sampai sekarang dia masih duduk. Iya kan? Sampai gereja sudah jadi bagus. Semua yang masih ada ini. Puji Tuhan, Tuhan tambahkan lagi terus. Kita supilih tuh. Nanti dia pilih lagi. Nanti bukan hanya kamu, nanti kamu keluarga kamu, orang tua semua masuk ke dalam pilihan ini. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Raja besar di surga dipilih kita ya. Pertahankan itu ya Bapak Waromi. Pertahankan itu sampai sangkakala terakhir berbunyi, terus kita berdiri semua di hadapan kita. Kapolri baru bilang itu pengadil. Kau supilih jadi kita berdiri terus, biar air mata, biar susah, biar tidak makan, biar lapar, biar mau telanjang, biar mau perang kelaparan. Paulus bilang tidak bisa pisahkan sadar kasih Kristus. Persoalannya kita ini, Yesus mati untuk kita. Jadi kita tidak bisa bayar, kan tidak ada yang mungkin mati lagi balas. Asal mati supaya saya keluar dari kau, tidak bisa. Kau mati berarti kau masuk neraka. Iya toh? Kalau kau mati di luar Kristus itu kau masuk neraka. Tidak ada jalan keselamatan selain Dia. 1 Korintus 7 ayat 23 bilang begini. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena kita sudah dibeli dengan darah yang lunas dibayar. Saya selalu bilang sama jemaat, kau tidak ada hak untuk melawan. Tuhan sudah bayar kau, dia suruh mati. Bayar dengan darah, lunas, tidak ada hutang. Tuhan tidak ada hutang. Ingat tuh. Tuhan tidak ada hutang sama kau, jadi kau tinggal datang bayar itu saja. Store diri ke hadapan Tuhan, store
hati, hidup, persembahan, pemberian. Semua hari-hari ini jaga, bukan hanya dalam sini tapi keluar juga itu jaga. Tapi kita ini sudah dibeli dengan lunas. Nanti kalau dalam gereja tapi keluar terus, oke Tuhan, nanti iblis bilang kok mati itu dia, kok bayar dia mahal baru. Kasih darah macam dia ini kan begini, kita harga diri manusia itu setara darah Kristus toh. Jadi kalau kita sudah tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau, itu kan kita kasih turun kita diri sama dengan saya bukan kerja biasa bilang apa itu? Artinya lebih rendah dari hebat. Karena kita tidak hidup seperti gambaran yang Tuhan mau. Yang bisa membuat kita mulia itu ada di tempat ini. Kemuliaan hadiratnya yang selalu turun dalam ibadah sukacita kita itu membuat kita mulia. Hari bertambah hari itu kita dimurnikan seperti emas yang beruji dalam api. Datang ke tempat ini duduk untuk ibadah itu capek tuh. Orang bilang capek. Tapi tidak, kita sedang menikmati. Tuhan mau kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat itu bagaimana mengatur berkat-berkat Tuhan. Itu kita dapat hikmat itu di mana? Tidak sekolah ekonomi. Datang saja ke Tuhan Roh Kudus kita. Oke, kan kira di Tuhan itu tidak cukup. Tuhan Yesus. STH itu tidak sama dengan SH. Tapi sejarah Tuhan tulis di sini, di atas tanda tangan. Orang bilang itu sama dengan KPU Yapen atau KPU Ambai. Karena semua orang Ambai saya taruh di sini. Dalam sejarah tidak pernah ada begitu. Penyelenggara. Dong baca dong, saya malu dong teman-teman beli. Kok orang Ambai juga beli member banyak. Dan itu sejarah Tuhan tulis. Kita diberi hikmat seperti itu apa? Teologi yang tidak pernah belajar itu. Tapi Roh Kudus kasih. Jadi anak-anak yang sekolah kita semua yang ada dalam ruangan ini, Roh Kudus itu guru terbaik. Dia lengkapi kau di semua. Kau punya bidang hidup. Jangan pikir dia tidak tahu. Tidak. Karena dia pilih kau. Dan kau harus lakukan tugas. Sebagai orang yang dipilih, orang percaya itu. Jangan keluar dari pilihan ya, itu pertama. Karena kita sudah dibeli lunas dengan darah yang mahal. Semua yang nanti lahir juga sudah ditebus sampai di kekekalan. Dia sudah bayar, sekali pembayaran, lunas. Jadi anak-anak itu kalau dorang lahir kemari, dorang besar, didik dorang boleh pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke sana. Mari ikut beribadah. Terus, mereka yang ditanam di bayi Tuhan itu akan tumbuh di pelataran Allah. Dan tidak akan lari jauh-jauh, tumbuh terus di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, karena pada masa tuanya mereka tidak meninggalkan jalan itu. Bapak Gembala, adik kakak semua duduk di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya masa tua itu tidak tinggalkan jalan. Ini ada semua ada. Kakak orang yang duduk semua. Semua kita ini sudah dididik oleh orang-orang tua kita. Ikut Tuhan setia dari kecil. Orang tua ini terbatas, tapi orang kita pergi ikut Tuhan. Itu sebabnya waktu itu sudah pergi, kita nggak ada lagi berdiri di sini. Kau tidak meninggalkan jalan yang baik itu, jalan yang benar. Bagian kedua,